Bapa. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Engkau tempat kami berlindung, Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari
kitab 1 Tawarik pasal 6. Nah, kitab 1 Tawarik pasal 6 ini berisi tentang silsilah suku Lewi. Di mana suku Lewi ini adalah suku yang dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam ibadah orang Israel. Nah, mungkin di 1 Tawarik 6 ini terlihat sangat banyak sekali nama-nama dan sangat panjang sekali nama-nama yang ada di dalam kitab ini. Tetapi di balik itu ada pesan rohani yang ingin disampaikan dari kitab 1 Tawarik 6 ini, di mana Tuhan mengingat orang-orang yang dikhususkan untuk melayani Dia. Nama mereka mungkin tidak terkenal seperti Daud, tetapi pelayanan mereka sangat penting di hadapan Tuhan. Nah, dalam kitab ini juga ditunjukkan bahwa pelayanan kepada Tuhan bukanlah suatu hal yang sembarangan. Di sana ada panggilan, ada tanggung jawab, dan juga ada kekudusan di dalamnya. Pasal ini juga menunjukkan pentingnya penyembahan sejati yang sesuai dengan perintah Allah. Mari kita sama-sama baca di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-6 ayat ke-31 sampai 32. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Nah, dalam kitab ini ditunjukkan bahwa pelayanan bukan dimulai dari panggung, tetapi dari panggilan dan identitas. Orang Lewi ini tidak dikenal karena suara mereka, tidak dikenal karena kemampuan mereka atau posisi mereka, tetapi mereka dikenal karena mereka berasal dari suku yang dikhususkan bagi Tuhan untuk melayani di dalam ibadah. Jadi, sebelum mereka melakukan pelayanan, mereka sudah terlebih dahulu sadar dan tahu siapa mereka, identitas mereka, bahwa mereka ini adalah miliknya Tuhan dan bahwa mereka ini dipisahkan untuk Tuhan. Nah, dalam ayat yang telah kita baca tadi, kita belajar bahwa pelayanan sejati memiliki 3 dasar. Yang pertama, pelayanan lahir dari panggilan, bukan ambisi. Nah, orang Lewi melayani bukan karena mereka mencari posisi, tetapi karena mereka dipilih dan dikhususkan Tuhan. Jadi, bagi kita umat-umatnya Tuhan hari-hari ini, kita juga harus sadar bahwa kita melayani bukan karena kita memiliki agenda-agenda pribadi atau bukan karena kita memiliki ambisi pribadi dalam sebuah pelayanan, entah itu dilihat orang, entah itu menjadi terkenal dan sebagainya. Tetapi kita perlu tekankan lagi bahwa pelayanan ini lahir dari kesadaran bahwa kita telah dipanggil Tuhan dan bukan untuk dikenal manusia. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan karena hati kita yang tidak benar dalam melayani Tuhan. Yang kedua, pelayanan dilakukan di hadapan Tuhan. Nah, para penyanyi Lewi melayani di depan kemah suci ini mengingatkan kita bahwa setiap pelayanan besar atau kecil sebenarnya jika dilakukan di hadapan Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Karena itu, kembali lagi motivasi, kita harus tetap dijaga dan kita juga tidak melayani supaya dipuji, tetapi karena kita juga sadar, kita juga mengerti bahwa Tuhan layak menerima yang terbaik. Kemudian selanjutnya, pelayanan membutuhkan kesetiaan dan ketaatan. Nah, orang-orang Lewi ini melayani karena ada menurut peraturan yang berlaku, menurut ketetapan-ketetapan yang ada pada saat itu. Dalam artian, pelayanan kepada Tuhan itu tidak boleh sembarangan. Kita perlu hati yang taat, perlu hati yang disiplin dan setia dalam bagian yang Tuhan percayakan. Ketaatan juga bukan hanya taat dan setia di dalam lingkup pelayanannya saja, tetapi kita juga harus taat dan setia di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan juga bisa terus memancarkan kasih Tuhan, bisa terus melayani Tuhan, sehingga kita dimanapun berada, Tuhan semakin dimuliakan dan firman-Nya semakin nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin kita tidak semua melayani di dalam mimbar, tetapi kita semua punya bagian. Dan bagian-bagian itu baik di depan mimbar, di belakang mimbar, di tempat yang terkecil sekalipun, ada
ada yang melayani lewat doa, musik, mengajar, bahkan menolong, bahkan juga ada yang memberkati orang-orang. Ya itu bukan sesuatu yang tidak bisa dibilang itu adalah sesuatu yang semuanya penting, tidak ada yang tidak penting di hadapan Tuhan. Jadi yang perlu kita ingat adalah Tuhan yang mencari orang yang mau, bukan yang bisa. Tuhan tidak melihat kemampuan kita, tetapi kita harus juga sepenuhnya sadar bahwa pelayanan ini adalah ibadah. Nah, kita juga di akhir ini kita juga harus ingat bahwa pelayanan yang sejati bukan sekedar aktivitas rohani, tetapi juga respons dari orang yang tahu bahwa hidupnya milik Tuhan. Jadi, jangan melayani supaya kita dikenal manusia, tetapi layanilah Tuhan karena kita sadar bahwa pelayanan yang sejati bukan sekedar aktivitas rohani, tetapi respons kita sebagai orang percaya karena kita tahu bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Engkau yang memampukan kami Tuhan. Biarlah kami sadar, biarlah kami menjadi serupa Tuhan, biarlah kami bisa melayani-Mu seperti orang-orang Lewi Tuhan. Biarlah kami bisa melayani-Mu karena kami sadar dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang layak kami sembah, bahwa Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan, dan bahwa Engkau Allah yang layak menerima pujian, dan kami bisa melakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Tawarikh 6. Suku Lewi. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Eleazar memperanakan Pinehas, Pinehas memperanakan Abisua, Abisua memperanakan Buki, Buki memperanakan Uzi, Uzi memperanakan Zerahia, Zerahia memperanakan Merayot, Merayot memperanakan Amaria, Amaria memperanakan Ahitub, Ahitub memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Ahimaas, Ahimaas memperanakan Azaria, Azaria memperanakan Yohanan, Yohanan memperanakan Azaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Azaria memperanakan Amaria, Amaria memperanakan Ahitub, Ahitub memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Salum, Salum memperanakan Hilkia, Hilkia memperanakan Azaria, Azaria memperanakan Seraya, Seraya memperanakan Yozadak. Yozadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Daripada Gerson ialah Libni, anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zerah, dan anak orang ini ialah Yatrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab, anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Ebiasaf, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel, dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul. Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot, dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Zofai, dan anak orang ini ialah Nahat, dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana. Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung, dan anak yang kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni, anak orang ini ialah Simei, dan anak orang ini ialah Uza, dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Hasaya. Penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel, bin Elkana bin Yeroham, bin Eliel bin Toah, bin Zuf bin Elkana, bin Mahat bin Amasai, bin Elkana bin Yoel, bin Azaria bin Zefanya, bin Tahat bin Asir, bin Ebiasaf bin Korah, bin Yizhar bin Kehat, bin Lewi bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf,
saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berehia bin Simea, bin Mihael bin Baasea, bin Malkia bin Etai, bin Zerah bin Adaya, bin Etan bin Zima, bin Simei bin Yahat, bin Gerson bin Lewi. Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi bin Abdi, bin Maluk bin Hasabia, bin Amazia bin Hilkia, bin Amzi bin Bani, bin Semer bin Mahli, bin Musi bin Merari bin Lewi. Keturunan Harun. Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci, rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Inilah keturunan Harun, Eleazar, anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahia, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. Kota-kota orang Lewi. Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka, kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi merekalah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron kota perlindungan itu, kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Asan dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isahar, dari suku Asher, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Basan. Kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi, yang mereka sebutkan nama-namanya, dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikhem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah penggembalaannya, di pegunungan Efraim, lalu Gezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yokmeam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Bet-Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gatrimon dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Manasye yang setengah itu, Aner dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bileam dengan tanah-tanah penggembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu, Golan yang di Basan dengan tanah-tanah penggembalaannya, lalu Ashtarot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dari suku Isahar, Kedes dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dabrat dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ramot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Anem dengan tanah-tanah penggembalaannya, dari suku Asher, Masal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hukok dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya, dari suku Naftali, Kedes yang di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah penggembalaannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon, Rimono dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan di seberang sungai Yordan dekat Yeriho, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben, Bezer yang di padang gurun dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan dari suku Gad, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya.